Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 8. Ibu harap semua sehat dan semangat dalam pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dengarkan pujian ini.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberkati kami, memimpin kami, memberikan kesehatan dan kekuatan. Pagi ini Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar agama, agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kepada kami. Tuhan berkati yayasan kami, guru-guru kami, orang tua kami yang sedang bekerja saat ini. Tuhan ajari kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Materi sebelumnya, sikap remaja di tengah perubahan sosial. Lanjutan bab 13 halaman 168. Materi pelajaran remaja di tengah dunia yang berubah. Bab 14 halaman 173. Pembacaan Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami bahwa remaja di tengah dunia dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Pretest 1. Jelaskan perubahan-perubahan apa saja yang mencakup segala aspek. 2. Bagaimana pendapatmu tentang percakapan antara sang bengawan, sang murid, dan si tongeret? Yang PJJ jawab dengan benar dan kirim ke Discord. Yang di sekolah jawab dengan benar. Ibu berikan waktu 5 menit. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu membaca 5 menit. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. 1. Dunia yang berubah. 2. Berbagai dampak dunia yang berubah. Anak-anak ibu, dengarkan penjelasan yang pertama, dunia yang berubah. Perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah perubahan telepon seluler yang terus berkembang disebut smartphone. Smartphone ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti A. Menyimpan data pribadi, B. Mengirim uang, C. Berbelanja, D. Membayar tagihan dari bank, dan lain-lain. 2. Perubahan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan,
perubahan terus terjadi. Negara Indonesia menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN mulai tahun 2015. Hal ini dapat menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan usaha. 3. Perubahan budaya atau peradaban. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan kebudayaan disebabkan semakin tingginya tingkat interaksi kita dengan orang-orang lain seperti 1. Para wisatawan yang datang ke negara kita. 2. Informasi lewat seluler atau internet. 4. Perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Perubahan membuat pandangan hidup manusia turut berubah, seperti 1. Di bidang materialisme dan hedonisme. 2. Mementingkan kekayaan materi. 3. Pemuasan nafsu jasmani. Sekarang bagian kedua, berbagai dampak dunia yang berubah. Beberapa dampak positif dan negatif dari dunia yang terus berubah. 1. Dampak positif. 2. Dampak negatif. Perubahan dari dampak positif adalah kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah komunikasi kita dengan orang lain, seperti 1. Komunikasi bidang agama. 2. Komunikasi bidang kesehatan. 3. Komunikasi bidang transportasi. Setiap komunikasi di bidang agama dapat dilakukan dengan mudah melalui pelayanan internet. Komunikasi di bidang kesehatan sangat terbantu dengan adanya peralatan medis seperti MRI scan atau magnetic resonance imaging yang sangat menolong dokter dan petugas medis. Komunikasi di bidang transportasi dengan mudah mengunjungi sanak keluarga di kota maupun di negara lain. 2. Dampak negatif adalah perubahan yang membuat orang mengabaikan aspek-aspek kehidupan, menggeser peran dalam kehidupannya. Banyak tantangan orang Kristen dalam perubahan pendidikan. Tantangan itu dapat kita identifikasi antara lain: A. Bidang informasi. B. Dunia menjadi satu kesatuan ekonomis. C. Banyak negara yang tersisih secara sosial dan ekonomis. D. Berkembangnya nilai-nilai moral. E. Menguatnya sekularisme. Artinya, pandangan yang dapat dijelaskan oleh akal dan ilmu pengetahuan. Sebagai remaja Kristen atau keluarga, gereja, dan sekolah perlu mengenali keadaan zaman dan bersikap kritis, proaktif, dan fleksibel dalam menerapkan dan mengembangkan iman Kristen dalam keadaan yang terus-menerus berubah. Sekarang Ibu memberi kesimpulan dari pelajaran kita. Dunia
sedang mengalami perubahan pesat di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, budaya, dan pandangan hidup. Kita harus mencermati perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang sosial yang memiliki dampak positif dan negatif. Ibu memberikan tugas. 1. Dalam bidang apa saja guna kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kita kepada orang lain. 2. Tuliskan guna teknologi informasi di bidang agama. Setelah kamu jawab, cepat kirim melalui Discord agar ada nilaimu. Materi pelajaran kita buku halaman 179 sampai 184. Ibu selalu mengingatkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang diberikan guru kami kepada kami. Tuhan ajari kami lebih mengerti pelajaran yang diberikan guru kami saat ini untuk keberhasilan kami di kemudian hari. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.